Halo para tahanan rumah yang saat ini sedang rebahan di kasur yang spraynya nggak diganti-ganti, yang masih bingung memikirkan nasib kehidupan kedepannya, yang nggak tahu mau dibawa kemana hubungan kita. Anjir, malah nyanyi. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, perkenalkan saya Rich. Saya tidak ahli dalam bercerita, tapi saya mencoba untuk menceritakan sebuah cerita yang berjudul Parasit. Bukan parasit penyakit ya. Oke, jadi film Parasite ini berasal dari Korea Selatan yang rilis tahun 2019. Di mana film ini disutradari oleh Bong Joon-ho bersama kawan-kawan lainnya. Film ini menceritakan tentang kehidupan yang hampir-hampir mirip dengan kehidupan kalian semua. Yang kerjaannya mencari sinyal wifi tetangga Anda. Sampai-sampai mencari ke kamar mandi rumah Anda yang dikarenakan sinyalnya hilang. Tetangga kok nyusahin. Mereka hanya hidup berempat di rumah yang sederhana dan hanya mencari pekerjaan di internet sebagai tukang lipat kotak pizza. Tiba-tiba, temannya Min Hyuk datang gak diundang, pulang gak diantar, membawa sebuah hadiah berupa batu bacan asik yang didapat di sebuah sungai yang konon batu itu membawa rezeki. Lalu Min Hyuk menawarkan pekerjaan untuk mengajar les privat di komplek mewah anak orang kaya. Min Hyuk menyuruh untuk menggantikannya sebagai guru les bahasa Inggris. Singkat cerita punya cerita, Ki-woo menyuruh adiknya untuk mendesain sebuah ijazah palsu dengan kalian adiknya yang sering paket malam di warnet dan ditemani Magnum Blue dan es teh gopean. Dia pun mendesain ijazah palsu layaknya tukang spanduk dan dia pun menyiapkan semuanya dan bergegas pergi. Akhirnya dia di rumah tersebut dan dia melihat hamparan rumput luas dan dia pun langsung guling-guling kegirangan. Canda sayang. Tanpa basa-basi pun dia langsung mengajar anak les tersebut sambil diawasi pengawas ujian yang memantau dari jauh, yaitu orang tua murid tersebut. Ketika dia pulang sambil diantarkan oleh Nyonya Park, Nyonya Park pun bercerita bahwasannya anaknya yang bungsu yang pecicilan itu butuh seorang guru privat untuk menyalurkan hobi dia. Seketika muncul di otaknya yang pintar itu merekomendasikan seorang guru privat yang bernama Jessica. Ia seorang ahli di bidang seni terapan, bukan lainnya adalah adiknya sendiri. Besoknya les kembali berlanjut, dan si Ki-woo membawa adiknya yang menyamar menjadi ahli seni terapan tersebut. Pun berpindah ke kamar muridnya, dan mereka berdua di kamar mulai tatap-tatapan dan anjay. Gak boleh ya. Kemudian malam pun tiba, lalu si Jessica diantar pulang oleh supir tempat dia bekerja. Tiba-tiba muncul pikiran yang sangat brilian. Ia pun langsung melepaskan sempaknya lalu diselipkan ke bawah jok tempat duduk. Ketika Tuan Park baca koran dan koran jatuh, dia melihat ada sebuah sempak yang sebenarnya itu sempak Jessica. Ketika dia sampai di rumah, dia bercerita ke bininya bahwasannya dia menemukan sebuah sempak dan mereka menuduh supirnya melakukan mantap-mantap di mobil. Wow. Mereka berniat memecat sopir tersebut dan mencari penggantinya. Lalu ketika pulang, Jessica pun menjalankan rencananya yang menawarkan seorang sopir bernama Kim, yaitu ayahnya sendiri. Tanpa kompor-kompor lebih lanjut, langsunglah Tuan Park mengates keahlian menyetir Pak Kim. Dengan gaya sopan yang polos-polos anak SMP, dia pun menyetir dengan tenang yang membuat Tuan Park terkesima tersipu malu. Lalu ketika di rumah, Jessica pun berencana dengan abangnya untuk menyingkirkan pembantu tua tersebut dan berencana menggantikan dengan ibu mereka. Mereka merencanakan membeli sebuah buah persik yang merupakan buah terlarang di rumah tersebut, dikarenakan pembantu tersebut alergi buah persik. Mereka berencana menceritakan ke Nyonya Park bahwasannya pembantunya kena TBC hingga batuk berdarah. Sungguh rencana yang sangat pas dan terukur, bahkan presisi. Keluarga hebat. Lalu Pak Kim dipanggil oleh Nyonya ke ruang sauna. Kira-kira mereka ngapain ya? Udah Victor Clan. Mereka hanya berbincang mengenai bagaimana cara agar suami tidak tahu bahwasannya pembantu tua itu mengidap penyakit TBC. Ya, walaupun muka Pak Kim sangat kelihatan pengen yang lebih, bukan hanya sekedar bicara. Hai.
Singkat cerita, pembantu itu pun dipecat dan digantikan oleh istrinya. Dan mereka pun satu keluarga kerja di tempat yang sama. Ketika si Dasong, anak bungsu Tuan Park, mencurigai sopir dan pembantunya dengan cara mengendus-endus tubuh mereka berdua memiliki bau busuk yang sama. Dan dia mengatakan semuanya memiliki bau yang sama. Maksudnya aroma tubuh. Keesokan harinya keluarga Tuan Park berencana berlibur di musim panas untuk camping. Disitulah rumah kosong dan satu keluarga tersebut menguasai rumah dan mereka mengadakan pesta minum tua seteko dan sedikit mabuk. Di saat mereka mabuk gara-gara tua yang mereka minum, ada seorang yang mencet ke rumah. Ternyata itu pembantu lama di rumah itu yang meminta masuk agar bisa memberi makan suaminya yang berada di ruang bawah tanah. Oh, ternyata suami dia disimpan di ruang bawah tanah. Keren. Kemudian mereka pun mengikuti wanita tua tersebut sampai ke ruang bawah tanah. Dan mereka semua terkejut karena ada ruang bawah tanah yang diisi suami dari pembantu lama tersebut. Ketika orang-orang licik itu nguping, lalu terjatuh semua dan ketahuan. Pembantu tua tersebut heran dan langsung mengambil ponselnya dan merekam mereka sebagai bukti penipuan, dan dia berniat mengirim video tersebut ke WA-nya Park. 어쩐지 윤기사 갑자기 잘릴 때부터 이상. 내가 지금 동생은 사모님 번호로 전송할까 하는데. Seketika mereka pun pergi ke atas dan menikmati layaknya OKP orang kaya baru. Pijit-pijit, ketawa-tawa, senanglah pokoknya hidupnya. Dan keluarga penipu layaknya tawanan karena takut videonya dikirim ke Nyonya Park. Lalu terjadilah pemberontakan oleh keluarga penipu yang berusaha merebut HP dari pembantu tua tersebut. Ketika HP berhasil diambil dan menghapus videonya, terdengarlah suara telepon rumah. Dia memberitahu akan pulang. Kami nggak jadi camping weh, dikarenakan hujan di luar. Mereka pun panik dan membawa pembantu tua dan suaminya ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Ketika sampai di rumah, Nyonya Park langsung makan mie yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan dia bercerita kalau Dasong memiliki kelainan karena dulu pas ulang tahun dia melihat hantu sampai pingsan. Oke, kita teruskan. Ketika mereka mau kabur diam-diam dari rumah itu, tiba-tiba Dasong turun dari atas. Begitu juga dengan Tuan Park dan Nyonya juga turun. Dan Dasong langsung mendirikan tenda camping di halaman rumahnya. Wow, enak kali punya rumah gini ya, bisa camping di halaman. Mereka pun tidur di luar sambil mengawasi Dasong dari dalam. Di saat mereka tidur di sofa, tangan Tuan Park begitu nakal dan suka berjelajah. Ketika semua sudah tertidur, mereka pun berusaha kabur dari rumah tersebut dan pulang ke rumah. Ketika pulang, hujan lebat terjadi dan mengakibatkan rumah mereka banjir dan terpaksa mengungsi di pengungsian. Keesokan harinya, lalu keluarga Park mengadakan pesta ulang tahun Dasong di halaman rumah mereka, dan Nyonya Park pun mengundang ibu-ibu arisan kompleknya. Ketika pesta dimulai dan ibu-ibu komplek sudah datang, Skiwo bersama muridnya di lantai 2 dan mereka pun ciprokan. Anjir, bisa-bisanya mereka mesum. Lalu Skiwo turun dan pergi ke dapur sambil membawa batu akik bacan yang dikasih kawannya. Dan dia mencoba ke ruang bawah tanah untuk memastikan menemui pembantu tua tersebut. Dan yang terjadi malah 아!
Disitulah suami pembantu tua keluar dan membalas dendam dengan membawa pisau. Lalu menusuk Jessica dan terjadilah tusuk menusuk. 눌러서 다 들어간. Singkat cerita, Kim Ki-tae yang membunuh Tuan Park kabur, dan anak laki-lakinya beserta istrinya dihukum di pengadilan, dan anak perempuannya mati akibat penusukan di dadanya. Tiba-tiba si Kiwo jadi kaya dan membeli rumah tersebut. 날이 올 때까지 Dan ternyata itu hanyalah halusinasinya saja, dan mereka tidak akan berjumpa lagi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga kompor saya ada manfaatnya. Kalau tidak ada, maklumin lah, namanya juga masih anak bawang. Ya, mohon dukungannya dengan cara like, komen yang membangun, dan subscribe.